Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto siap mengevakuasi warga Gaza, Palestina yang terluka akibat serangan Israel. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Prabowo di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Rabu 9 April. Prabowo mengatakan warga Gaza yang terluka akan dibawa ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis. Presiden mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengurus evakuasi tersebut. Nantinya Sugiono akan berkonsultasi dengan pemerintahan Palestina dan negara-negara Timur Tengah terkait hal ini. Prabowo menegaskan siapapun warga Palestina yang terluka boleh mendapatkan pengobatan di Indonesia, termasuk anak-anak, yatim piatu, dan warga yang terkena trauma akibat penyerangan. Jika rencana ini disetujui, nantinya Indonesia akan mengirim pesawat untuk menjemput warga Palestina yang perlu dievakuasi. Indonesia siap mengevakuasi sekira 1.000 warga Palestina untuk gelombang pertama. Namun ada syarat dalam proses evakuasi ini, yaitu semua pihak harus menyetujui rencana evakuasi. Syarat kedua yakni evakuasi yang bersifat sementara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo digugat oleh calon pembeli mobil SMK di Pengadilan Negeri Solo pada Selasa 8 April. Gugatan perdata itu dilayangkan Aufa Lukman REA, berusia 19 tahun, warga Ngoresan Jebres, Solo. Mengutip Tribun Solo, ia merasa dibohongi atas tawaran pembelian mobil SMK. Kuasa hukum Aufa, Sigit Sudibianto, mengatakan gugatan Wan Prestasi atas batalnya produksi massal mobil SMK sudah terdaftar. Kliennya merasa dirugikan secara material lantaran telah berharap besar bisa membeli mobil SMK jenis Bima Pick-up untuk modal usaha jasa angkutan barang miliknya. Mobil SMK dijanjikan akan menjadi mobil nasional yang terjangkau dan bisa dimiliki masyarakat. Kliennya sudah merencanakan pembelian 2 unit, tapi kenyataannya tidak ada produksi massal dan distribusinya pun minim. Padahal menurut penggugat, mobil SMK yang dipopulerkan oleh Joko Widodo sudah ditawarkan ke banyak calon pembeli termasuk dirinya. Dalam gugatan tersebut, Sigit mengatakan bahwa kliennya menuntut ganti rugi sebesar 300 juta rupiah atau senilai dengan harga 2 unit mobil yang akan ia beli. Mobil SMK pernah menjadi sorotan publik tanah air saat dipopulerkan oleh Jokowi semasa menjabat sebagai wali kota Solo. Bahkan mobil SMK pernah dibawa oleh Jokowi dari Solo menuju Jakarta untuk diperkenalkan ke publik kala itu.
Viral seorang dokter di Bandung diduga memperkosa keluarga pasien memakai obat bius. Peristiwa terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat pada Maret 2025. Disebutkan korban merupakan salah satu penunggu pasien yang sedang menjaga kerabatnya di rumah sakit. Dari informasi yang dihimpun pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS, pelaku PAP adalah mahasiswa pendidikan program dokter spesialis atau PPDS semester 2. PAP melakukan aksinya di salah satu ruangan di lantai 7 salah satu gedung di RSHS pada pertengahan Maret lalu. Ia membius korban terlebih dahulu dengan menggunakan obat bius yang diduga bernama midazolam. Modus pelaku adalah meminta korban untuk pemeriksaan cross-match atau kecocokan jenis golongan darah yang akan ditransfusikan kepada penerima. Saat itu ayah korban yang sedang dirawat di RSHS membutuhkan donor darah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan darah, korban dibius hingga tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian ketika korban sadar, dia tak hanya merasa sakit di tangan bekas infus, namun juga di kemaluannya. Korban pun melakukan visum dan ditemukan bekas cairan sperma di kemaluannya. Pihak keluarga korban segera melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Barat. Dimuat kompas.id, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Surawan, membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan pihaknya telah menangani kasus itu. Pelaku juga telah ditahan di Polda Jawa Barat sejak 23 Maret lalu. Polisi juga telah memeriksa korban dan sejumlah saksi mata dalam kasus ini. Barang bukti dalam kasus ini juga telah dikumpulkan penyidik. Kereta api Jenggala 470 mengalami kecelakaan setelah ditabrak truk trailer pembawa kayu di Gresik, Jawa Timur pada Selasa 8 April. Peristiwa tragis ini terjadi di jalan perlintasan langsung di Jalan Darmo Sugondo, Desa Karangring, Kecamatan Kebomas, Gresik. Berdasarkan informasi awal, disebutkan kecelakaan terjadi sekitar pukul 6:30 malam saat truk menghantam kereta api Jenggala. Info terakhir dari KAI 121, perjalanan KA Jenggala dihentikan sementara untuk pengecekan. Berdasarkan laporan dari jurnalis Tribun Jatim Network, tampak bodi depan kereta api Jenggala 470 hancur. Sementara di TKP truk trailer yang masih membawa kayu gelondongan berada persis di samping kiri kereta api. Informasi yang didapat, seorang masinis terluka. Masinis kereta api Jenggala 470 sudah dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi korban usai kecelakaan. Saat ini proses evakuasi truk trailer belum berlangsung hingga pukul 8 malam.
Kantor media pemerintah Gaza mengatakan kota Rafah di Gaza sudah terhapus dari peta karena tindakan genosida dan pembersihan etnis oleh Israel. Menurut pernyataan kantor itu di media sosial X hari Minggu, Rafah yang berlokasi di Gaza Selatan sudah sepenuhnya dihancurkan Israel demi mengubahnya menjadi zona operasi militer tertutup. Kantor itu juga mengatakan pasukan Israel melakukan pembunuhan mengerikan terhadap warga sipil tak berdaya di Rafah sehingga memunculkan bencana kemanusiaan. Sebanyak lebih dari 90% bangunan di Rafah disebut telah dihancurkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hampir semua jenis bangunan mulai dari bangunan bersejarah, situs arkeologi, museum, rumah modern, infrastruktur warga sipil, toko, kafe, restoran, rumah sakit, sekolah, dan kampus telah hancur. Di samping itu sebanyak 22 dari 24 sumur air dan fasilitas manajemen air di Rafah sudah dihancurkan Israel. Saat ini ada puluhan ribu keluarga yang terpaksa hidup tanpa air minum yang aman. Lalu lebih dari 85% sistem pengolahan limbah telah hancur sehingga muncul risiko penyakit menyebar. Setidaknya ada 12 pusat kesehatan yang tidak bisa berfungsi, termasuk Rumah Sakit Abu Yusef Al-Najjar yang dilaporkan diledakkan dengan robot pengebom.